Assalamualaikum anak solih. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Gita. Kita akan melanjutkan pembelajaran PJOK. Sudah siap semuanya? Tolong siapkan alat tulisnya. Jangan lupa sebelum itu kalian harus like and subscribe. Jangan lupa ya. Pada pembelajaran kali ini, Bu Gita akan menjelaskan tentang permainan tradisional. Apakah kalian tahu permainan tradisional itu apa? Permainan tradisional adalah permainan zaman dahulu dengan peralatan sederhana. Nah, itulah pengertian dari permainan tradisional. Setelah kalian memahami pengertian dari permainan tradisional, selanjutnya Bu Gita akan menjelaskan tentang macam-macam permainan tradisional. Yang pertama adalah permainan kucing dan tikus. Permainan kucing dan tikus bisa disebut juga dengan permainan kucing-kucingan atau permainan kejar-kejaran. Permainan kucing dan tikus ini dilakukan oleh 6 anak. 1 anak bertugas sebagai kucing, 1 anak kemudian bertugas sebagai tikus, dan 4 anak lainnya sebagai gerbang. Nah, berikutnya Bu Gita akan menjelaskan tugas-tugas pemain dalam permainan kucing dan tikus ini. Yang pertama, 1 anak yang bertugas sebagai kucing harus berusaha menerobos gerbang untuk menangkap tikus. Kemudian, 1 anak sebagai tikus berusaha supaya tidak ditangkap oleh kucing. Setelah itu, 4 anak yang lainnya yang bertugas sebagai gerbang harus berusaha melindungi tikus supaya gerbangnya tidak diterobos oleh kucing. Itu tadi adalah pengertian permainan kucing dan tikus. Menginjak ke permainan kedua, Bu Gita akan menerangkan tentang permainan ular naga. Hayo, kalian bisa nggak nyanyi lagu ular naga? Coba kita nyanyi sama-sama. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Nah, permainan ular naga ini dimainkan oleh 5 sampai dengan 10 anak. 2 anak bertugas sebagai gerbang dengan cara saling mengaitkan kedua tangannya. Kemudian, anak yang lainnya berbaris ke belakang, bertugas sebagai ular. Ular-ular ini saling berjalan mengitari gerbang. Ketika kalian sudah selesai menyanyikan lagu ular naga, maka tugas gerbang adalah menutup pintu dan menangkap salah satu ular. Jika tertangkap, maka ular itu menjadi gerbang. Sudah jelas ya tentang permainan ular naga? Bu Gita akan melanjutkan ke permainan berikutnya. Permainan ini sering kalian lakukan di sekolahan loh. Namanya adalah permainan berburu rusa atau bisa disebut juga dengan permainan Angry Bird. Ayo, pasti udah pada kangen ya pengen main permainan ini. Coba kita ingat-ingat lagi yuk cara bermain permainan ini. Permainan berburu rusa ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok yang sama besar. Kenapa harus sama besar? Supaya kekuatannya seimbang. Ya, jadi harus sama. Misalnya ada 10 anak, 1 kelompok jumlahnya 5 dan 1 lagi jumlahnya juga 5. Jadi permainan ini dilakukan oleh 2 kelompok. Nah, bagaimana cara mematikan lawannya? Coba kalian ingat-ingat.
Caranya adalah dengan kalian lempar bola tadi ke kaki lawan kalian. Jika lawan kalian kena, maka dia harus keluar lapangan. Siapa yang mendapatkan rusa banyak, maka kelompok itulah yang keluar Nah, sudah ingat kan? Kesimpulannya adalah permainan berburu rusa ini membutuhkan koordinasi antara melempar, melompat, dan berlari. Jangan lupa untuk menghindari serangan lawan, kalian tidak boleh bergerombol. Sekian video dari Bu Gita. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.